Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Ruang Inspirasi hadir dengan episode keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai satu tingkat di atas podcast sebelumnya, yakni perkuliahan. Suatu momen di mana mahasiswa merasakan atau orang merasakan bagaimana nikmatnya menjadi manusia seutuhnya. Maksudnya itu masa-masa di mana kita akan menjalani sebuah kehidupan yang setengah hidup kita itu akan lebih banyak dihadapi pada bentuk kesenangan, kebahagiaan, kesibukan yang sebelumnya belum pernah kita hadapi. Dan kali ini saya, Wahyu DRM, akan membantu kamu, akan memberikan inspirasi, memberikan ilmu, memberikan cara dan trik mengenai satu momok sebuah mahakarya yang berjudul skripsi. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai skripsi, persiapan, seni menghadapi dosen pembimbing, sampai tips sukses untuk sidang skripsi. Jadi sebelum ini saya lanjutkan, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini, sehingga saya akan terus berkarya untuk kita semua sebagai bentuk sarana inspirasi demi kehidupan yang lebih baik. Skripsi adalah sebuah mahakarya mahasiswa berupa karya tulis yang memaparkan hasil penelitian mengenai suatu fenomena bidang ilmu tertentu, dan pastinya dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berlaku. Skripsi merupakan tugas akhir dari para mahasiswa, baik itu di tingkat strata 1, strata 2 maupun strata 3. Kalau strata 1 kita mengenal dengan istilah skripsi, strata 2 kita mengenal dengan istilah tesis, dan strata 3 kita mengenalnya dengan istilah disertasi. Tapi kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai skripsi, karena pada dasarnya untuk studi strata 2 dan S3 tidak semua orang menghadapinya, karena pada dasarnya juga skripsi adalah proses perdana bagi seseorang yang ingin melanjutkan S2 dan S3 juga. Skripsi ini kebetulannya memang berada pada akhir masa studi. Jadi cenderung orang berpikir bahwasanya skripsi adalah satu momok yang sangat menakutkan. Jadi apalagi mahasiswa yang pada semester akhir, atau bisa dinyatakan sebagai BP tua atau angkatan tua, tentunya mereka akan berpikir bahwasanya skripsi ini akan menjadi sebuah bentuk legenda yang bisa diceritakan kepada anak dan cucu mereka atau para junior mereka. Memang iya, tapi pada dasarnya jika skripsi ini mempunyai suatu hal yang wah begitu ya, atau sesuatu yang menjadi satu bentuk motivasi atau makna yang bisa diberikan, tentu akan menjadi satu pemikiran yang baik bagi mereka yang mendengarkan. Tapi jika seandainya skripsi ini menjadikan satu momok yang buruk bagi orang yang menceritakannya, maka itu juga akan berpengaruh negatif bagi mereka yang mendengarkannya. Karena tidak jarang banyak dari mereka yang menyerah atau malahan gugur selama proses pengerjaannya, saking mengerikannya legenda yang satu ini ya. Akibatnya masa studi pun harus ditambah, BRSPP pun harus ditambah, sehingga bisa jadi file skripsi itu tertumpuk di sebelah laptop, atau bisa jadi tertumpuk di dalam lemari, tidak diketahui lagi masanya kapan dia akan diolah kembali. Jadi benar bahwasanya skripsi itu memang berat dan menyeramkan, tapi tidak seperti itu juga. Tentunya ada beberapa trik dan cara agar skripsi itu tidak dikerjakan itu terlalu menyeramkan dan terlalu berat, walaupun memang berat gitu ya, karena kita harus menemukan suatu
konsep ide keterbaruan dari apa yang kita teliti. Di kali ini kita akan berikan trik-trik cantik dan bisa kamu bahas bebas dalam drama skripsi full episode dengan subtitle bahasa Indonesia seperti drama Korea ya. Oke. Mungkin ada beberapa kampus yang menyatakan bahwasanya untuk tamat itu tidak harus dengan skripsi, ada juga jalur non skripsi. Namun perbedaannya mungkin nanti ada beberapa masalah. Misalnya untuk melanjutkan S2, beberapa kampus ada mensyaratkan harus adanya skripsi, kemudian katanya juga ada susah untuk dapat kerja, kemudian tidak merasakan jadi mahasiswa seutuhnya dan lulus tanpa karya. Itu bisa menyebabkan satu hal yang menurut para sebagian orang bahwasanya untuk jalur non skripsi untuk kerjanya susah. Tapi pada dasarnya itu sama saja tergantung dari penerima kerja nantinya. Karena tidak ada juga kan ketika kita masukkan lamaran pekerjaan, skripsi kamu apa? Jarang sekali kita temukan, dan di lowongan pekerjaan pun orang penerima kerja tidak ada menyatakan tulislah judul skripsi yang sudah kamu buat, jarang. Jadi itu juga keuntungannya sih untuk mereka yang tidak melakukan tugas akhir berupa skripsi pada proses kelulusannya. Namun sebagian besar di Indonesia, ataupun bisa nyatakan 90%, beberapa kampus di Indonesia itu lebih mengandalkan skripsi itu sebagai syarat sebagai kelulusan seseorang mahasiswa pada program studinya. Oke. Idealnya ketika kamu memutuskan untuk menghabiskan satu semester, syukur-syukur ya satu semester. Kalau misalnya nambah satu semester lagi kan luar biasa, waktu yang dihabiskan cukup banyak, kemudian uang pun juga cukup banyak. Akhirnya kamu akan merasa rugi sendiri, rekan-rekanmu sudah selesai, kamu belum selesai, kemudian uang yang dipakai juga cukup banyak, sehingga beban yang dirasakan pun juga semakin bertambah. Jadi jangan sampai kamu harus ambil ekstra waktu 6 bulan lagi maksimal, tapi buatlah sedikit mungkin waktu yang kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dan jangan juga dihabiskan waktu sampai kamu di tahun ke-7 perkuliahan, apalagi di 5 tahun perkuliahan ya, karena pemerintah sudah membatasi untuk 5 tahun atau sampai 7 tahun begitu. Dan walaupun kamu nanti dianggap sebagai mahasiswa tahun akhir dan sudah BP yang hampir DO, tapi biasanya kampus tidak akan memberikan kemudahan, apalagi dosen-dosen yang merasa saya tidak bisa dikendalikan dengan statusmu sebagai mahasiswa tua, seperti itu ya. Membuat timetable atau jadwal pengerjaan skripsi adalah satu tip yang sangat efektif untuk membuat skripsimu bisa selesai lebih cepat. Tapi jangan lupa, setelah menyusun jadwal, kamu tentunya tidak boleh berleha-leha begitu saja. Jadi bagaimana ceritanya skripsi itu cepat kelar kalau kamu sendiri malas-malasan gitu ya. Membuat jadwal pengerjaan skripsi yang baik dan benar agar skripsi kamu bisa kelar dalam waktu yang cukup cepat adalah suatu hal yang harus kamu bicarakan dengan baik. Kamu harus meluruskan kesalahan dulu, miskomsepsi dulu, karena menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu yang cukup cepat adalah satu hal yang membuat kamu bisa berpikir jernih. Karena jika kamu keteteran dengan waktu yang cukup lama, kamu akan merasa bahwasanya skripsi ini cukup berat sekali untuk diselesaikan. Jadi kamu harus tahu kalau skripsi ini bukanlah mata kuliah biasa yang bisa kamu ambil kapan saja tanpa ada syarat. Makanya hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu menentukan skripsi itu adalah selesaikan
beban SKS yang diwajibkan untuk mata kuliah skripsi tersebut. Kemudian jangan lupa selesaikan juga mata kuliah prasyarat skripsi atau kegiatan yang mempersyaratkan skripsi. Contohnya mata kuliah wajib, mata kuliah lanjutan, metode penelitian, magang, PL atau KKN gitu. Jadi semuanya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika ada mata kuliah yang tidak tuntas atau itu sebagai mata kuliah prasyarat yang harus diambil, maka kamu harus melunasi hutangmu. Pastikan kamu sudah mengulangnya sehingga kamu nyatakan lulus pada mata kuliah tersebut. Mengerjakan skripsi itu tidak cuma sekedar mengotak-atik di depan laptop dan mengobrol cantik bareng dosen pembimbing ya. Justru persiapan mengerjakan skripsi ini tidak kalah menyusahkan dibandingkan masa-masa mengerjakan skripsi itu sendiri. Hampir semua mahasiswa tingkat akhir itu masih have no idea bagaimana cara memulai skripsi. Saya nggak ada inspirasi pak, nggak tahu nulis dari mana. Nah, jadi intinya itu nggak ada mahasiswa yang nggak bisa ngerjain skripsinya dengan lancar jaya. Dan dari nol sekucuknya setelah 6 bulan terus gelar, nggak ada. Jadi semua butuh persiapan dari jauh-jauh hari, karena sesungguhnya skripsi itu susah-susah gampang. Susah kalau nggak ada persiapan, gampang kalau persiapannya matang gitu. Untuk memudahkan jalan kamu selama beberapa bulan ke depan dalam menyelesaikan skripsi, apa yang harus kamu lakukan? Nah ini, yang pertama, kamu harus menyelesaikan mata kuliah metode penelitian. Jika kamu sudah mengambil mata kuliah penelitian dan kamu belum paham lagi atau belum terlalu paham, maka sering-seringlah bertanya pada dosen yang mengampu mata kuliah metode penelitian tersebut. Karena kamu pun nggak semata-mata begitu saja jika kampusmu tanpa pegangan apapun. Kamu akan dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai penyusunan skripsi tepat di semester yang tepat. Karena banyak menyatakan biarlah lulus di waktu yang tepat, bukan tepat waktu, seperti itu ya. Ada-ada saja. Karena biar tidak plongo-plongo sana sini, kamu harus tahu bagaimana gambaran besar, bagaimana dilakukan penelitian, bagaimana menentukan sebuah masalah penelitian, kemudian menentukan teori, merumuskan rumusan masalah, menentukan sesuatu yang unik, sesuatu hal yang menarik. Itu merupakan butuh suatu ya analisa yang cukup dalam, sehingga kamu bisa menggambarkan kira-kira kalau kamu mau melakukan masalah ini, apa yang mau kamu teliti, dan apa yang akan kamu lakukan, teori apa yang kamu pakai, buku referensi apa yang harus kamu beli dan harus kamu tambahkan, seperti itu. Karena skripsi itu bukan hanya menentukan judul, tapi lebih bagaimana kamu menemukan sebuah masalah kemudian mengungkapkannya. Dasar istilahnya seperti ini. Banyak dosen itu berbicara seperti ini. Jika kamu mempunyai dasar kain, kamu bisa menentukan dasar kain itu seperti apa saja. Bisa kamu buat sebagai baju kemeja, bisa kamu buat sebagai baju batik setelan, atau lain sebagainya. Namun ketika kamu mempunyai baju batik setelan, kamu tidak tahu harus berbuat seperti apa. Jika kamu sudah punya batik setelan, berarti ya hanya batik setelan yang kamu punya. Tapi kalau kamu mempunyai masalah atau mempunyai dasar kain yang diibaratkan sebagai masalah penelitian, kamu bisa berkreasi seperti apa saja. Dan jika hal itu sudah kamu dapatkan, maka sering-seringlah mengunjungi perpustakaan. Mungkin semasa kuliah kamu memang jarang mengunjungi perpustakaan karena kamu nggak punya maksud dan tujuan untuk mengunjunginya. Nah, di semester akhir ini ada baiknya kalau kamu sering-sering mengunjungi perpustakaan dibandingkan kantin, biar kamu dapat pencerahan untuk skripsimu. Memang benar, kantin juga memberikan inspirasi, berkumpul dengan teman juga merupakan inspirasi. Namun mengunjungi perpustakaan merupakan suatu ide yang cukup menarik, bahwasanya semua referensi, semua keilmuan, semua penelitian sebelumnya sudah ada di perpustakaan.
Coba deh pinjam beberapa skripsi milik senior atau perpustakaanmu untuk kamu baca-baca dan analisa. Selain bisa membantu kamu untuk menemukan topik yang menarik, kamu juga bisa membandingkan kajian pustaka, metode penelitian yang hampir-hampir mirip dengan apa yang mau kamu teliti. Kemudian ikuti beda-beda jurnal. Biasanya dosen-dosen akan sering melakukan bedah jurnal atau menulis artikel ilmiah berupa jurnal. Setidaknya kamu bisa bertanya-tanya pada dosen-dosen tersebut. Soalnya seiring kamu terbiasa mengikuti hal tersebut, kamu akan semakin mengerti dengan bagaimana alur suatu penelitian dilakukan. Kamu bisa membedakan mana penelitian harus digunakan, kamu tahu metode apa yang digunakan, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan hal yang terpenting. Mulailah incar calon dosen pembimbing. Incar ini bukan maksudnya ditanda-tandai ya, maksudnya ini jangan, tapi mulailah memahami dosen pembimbing yang sesuai dengan apa yang kamu teliti dan kualifikasinya itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kalau kampus kamu termasuk kampus yang memperbolehkan mahasiswanya untuk memilih dosen pembimbing, berarti kamu patut bersyukur, karena artinya kamu bisa menyesuaikan diri dengan karakteristik calon pembimbing kamu tanpa harus makan waktu untuk PDKT terlebih dahulu. Dan percayalah, PDKT dengan calon dosen pembimbing itu akan membawa banyak kemudahan ketika kamu menyusun skripsi nanti. Saya kasih sedikit tips ya, agar kamu bisa enjoy dengan dosen bimbingan dan dosen pembimbing kamu enjoy dengan kamu. Jangan cuma lirik dosen yang baik hati, tapi pilihlah dosen pembimbing yang mata kuliahnya sejalan dengan topik skripsimu. Misalnya kalau topik skripsimu tentang pemasaran, incalah dosen tentang pemasaran atau manajemen. Jangan yang berjauhan atau tidak sesuai dengan apa yang mau kamu teliti. Setelah kamu menemukan dosen pembimbing itu, maka persiapkanlah proposal penelitian sesuai masalah yang sudah kamu dapatkan. Apalah artinya skripsi tanpa proposal penelitian? Ya, simpelnya itu proposal adalah tiket untuk kamu bisa melanjutkan tahap berikutnya. Karena itu, mencari topik skripsi yang menarik itu tidaklah mudah. Ada baiknya jika kamu sudah menyusun proposal skripsi untuk diajukan ke bagian akademik dan calon pembimbing dari jauh-jauh hari, kamu tentu harus sudah paham mengenai apa yang kamu bahas, sehingga kamu tidak akan kesulitan untuk menyusun proposal penelitian ini. Kamu tinggal siapkan latar belakang yang menarik sesuai dengan masalah yang kamu angkat, tentukan rumusan masalah, teori, metode penelitian, dan kira-kira bagaimana gambaran cara kamu meneliti. Saya berikan sedikit tips ya. Vaksin. Kalau kamu nggak yakin dengan topik apa yang kamu setujui oleh calon dosen pembimbingmu, maka siapkan 2-3 masalah penelitian sehingga ada beberapa pilihan yang nanti akan diberikan masukan oleh calon dosen pembimbingmu. Karena ada juga sih beberapa kasus dosen yang kurang sreg dengan topik awalanmu. Kamu tinggal mengajukan topik cadangan tanpa perlu pusing-pusing muter otak buat nyari topik baru. Jadi temukan 1-2-3 masalah, suatu topik masalah yang menarik, kemudian garap judulnya kira-kira apa, kemudian ajukan deh sama dosen pembimbing. Dan yang terpenting itu juga adalah siapkan timeline pengerjaan skripsi agar skripsimu bisa cepat selesai. Kumpulkan berkas, sampai proposal atau outline ke bagian akademik yang berurusan dengan judul dengan skripsi, kemudian konsultasi jadwal, tunggu jadwal pembimbing keluar, dan mulailah mengerjakan bab 1. Karena jika belum dimulai, tentunya skripsi itu tidak akan jalan. Biasakan kamu sudah menerapkan apa yang harus kamu lakukan setidaknya per minggu, sehingga dengan jangka waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kamu sudah bisa menyelesaikan apa yang kamu targetkan. Karena menyiapkan sebuah target itu merupakan satu hal yang penting ya, karena jika target itu sudah terlaksana, maka kamu akan merasa senang untuk melakukan target-target berikutnya.
rampungkan proposalnya, kemudian lakukan bimbingan rutin dengan dosen pembimbingmu. Biasakan bimbingan rutin itu memang dengan keadaan dan situasi serta waktu yang telah diberikan oleh dosen. Lakukan revisi, rapikan daftar kepustakaan dengan aplikasi tools yang lebih memudahkan dibandingkan dengan ketik manual. Kemudian rampungkan juga teori yang digunakan dan metode yang akan dipakai. Selanjutnya, jika kamu sudah rampung menyelesaikan proposal, maka jika sudah di ACC untuk melanjutkan seminar proposal, maka persiapkanlah PowerPoint dengan baik dan menarik. Tidak perlu terlalu panjang, cukup sampaikan apa latar belakang masalah yang memang berasal dari masalah yang kamu dapatkan. Tidak perlu copy paste dari proposal yang sudah kamu buat. Cukup dengan 7-8 slide, latar belakang, rumusan masalah, teori, metode yang dipakai, kemudian daftar pustaka. Sehingga PowerPoint yang kamu sampaikan itu cukup simpel dan mudah untuk dipahami. Jadi ketika kita presentasi, dosen pembahas itu dia hanya memperhatikan PowerPointmu, tidak terlalu fokus terhadap apa yang kamu tulis. Karena itulah salah satu trik untuk membuat fokus atau daya tarik orang untuk memperhatikan, seperti itu ya. Siapkan semua administrasi dengan baik, sehingga jika kamu sudah melaksanakan seminar proposal, kamu akan persiapkan untuk menyelesaikan skripsimu. Karena membuat skripsi itu butuh suatu hal yang cukup berat gitu ya. Karena beberapa teman saya banyak merasakan bahwasanya membuat skripsi itu bukan suatu hal yang menakutkan. Ada yang sampai 7 tahun, ada yang sampai tidak selesai kuliah, seperti itu ya. Di siang hari pun saya membicarakan mengenai hal skripsi merupakan satu hal yang berat untuk saya ceritakan. Namun intinya menyampaikan sesuatu hal yang bernada positif tentunya juga bisa membuat kamu yang mendengarkan menjadi termotivasi, walaupun kedengaran suara saya agak lelah untuk berbicara mengenai hal skripsi, tapi saya akan bagikan beberapa trik supaya kamu cepat lulus. Dan alhamdulillah studi S1 saya selesaikan selama 3 tahun 2 bulan, dan studi S2 saya lakukan selama 1 tahun 11 bulan. Intinya itu saya selalu membiasakan menyelesaikan itu dengan target dengan waktu yang sudah saya persiapkan. Untung target itu bisa selesai cepat waktu, atau sebelum waktu yang ditargetkan, maka pekerjaan pun akan cepat lebih selesai. Di muka bumi ini cuma ada 2 jenis mahasiswa ya. Yang satu mahasiswa yang topik dan judul skripsinya dicariin oleh dosen, dan mahasiswa yang topik dan judul skripsinya nyari sendiri. Kalau kamu ada di 2 itu, berarti selamatlah, kamu adalah mahasiswa seutuhnya. Ya, enggak, bercanda. Jadi jika kamu tergolong mahasiswa yang pertama, bisa jadi kamu tergolong mahasiswa berprestasi yang dimandatkan untuk membantu proyek penelitian dosen, atau mahasiswa yang bagus, atau mahasiswa yang tidak bagus juga, kemudian judulnya kamu itu sudah ditolak beberapa kali, sehingga mau manapun itu yang terbaik untukmu, karena kamu tidak perlu lagi mikir-mikir otak untuk menentukan topik dan judul yang baik untuk skripsimu. Tapi kalau kamu adalah mahasiswa yang kedua dengan mahasiswa yang sudah punya topik dan judul skripsinya sendiri, berarti kamu lagi sial. Kamu tetaplah mahasiswa yang seutuhnya, yang mampu menyelesaikan tanggung jawab terakhirmu secara independen. Maksudnya itu kamu adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dengan tugas akhirmu sendiri. Bukan berarti teman-temanmu yang mendapatkan judul skripsi dari dosen bukanlah orang yang bertanggung jawab, tapi sama-sama mempunyai keuntungan. Jika kamu diberikan judul oleh dosen, berarti kamu harus berpikir apa yang dimaksudkan oleh dosen. Tapi ketika kamu mendapatkan judul dan masalah kamu sendiri, berarti hal yang kamu akan buat itu memang berada pada pikiranmu. Ya, menentukan topik dan membuat judul skripsi itu memang agak tricky ya.
Topik yang diangkat dan judul yang dimiliki harus menarik agar bisa tampil menonjol di mata dosen pembimbing. Dari lautan topik dan judul lainnya, kalau nggak menarik, bisa jadi judul kamu ditolak lagi, dan seterusnya. Jadi, kalau kamu sedang kesulitan menemukan topik dan cara membuat judul skripsi yang menarik, berikut ada cara jitu yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama, gali minat dan passion kamu di perkuliahan secara spesifik. Kemudian jangan lupa update dengan isu-isu terkini mengenai bidang keilmuan kamu. Kemudian ikuti seminar, ikuti workshop yang berhubungan dengan skripsimu itu. Cari referensi dan literatur penelitian terlebih dahulu. Kemudian konsultasikan dengan salah satu dosen yang kamu anggap nyaman ketika kamu berbicara dan bisa memberikan kontribusi positif pada pemikiranmu. Jangan sampai kamu merasa tidak pede untuk mengajukan skripsi jika hal yang kamu tentukan itu tidak sesuai dengan atau tidak serak dengan yang kamu punya. Kemudian setelah dosen pembimbingmu menyetujui topik dan judul skripsimu, kamu akan mendapatkan lampu hijau untuk segera menggarap skripsimu. Nah, garaplah segera mungkin. Kamu harus mengerjakan skripsimu itu dengan timeline waktu yang sudah kamu persiapkan tadi. Tapi sebelum itu, kamu harus melewati berbagai proses yang ribet. Maksudnya ribet itu banyak waktu yang harus kamu perhatikan, banyak waktu yang harus kamu keluarkan. Mulai dari sekarang, kurang-kurangilah nongkrong dengan teman-teman. Boleh nongkrong tapi sesekali yang memang bermakna positif. Kemudian seringkalilah berselancar di dunia maya. Maksudnya itu jangan di sosial media saja, tapi misalnya ke Google Scholar, ke jurnal-jurnal, ke publikasi ilmiah yang mengangkat ide penelitianmu dan lain sebagainya. Kemudian banyakkan waktu bersama orang-orang yang sama stresnya dengan kamu. Maksudnya itu yang sama-sama menggarap skripsi. Karena biasanya ide-ide skripsi itu muncul bersamaan dengan orang-orang yang mempunyai nasib yang sama gitu ya. Jadi misalnya kalau kamu berkumpul bersama orang jelek, kamu itu jelek, maka kamu akan berpikir saya harus tampan, saya harus cantik dari teman kamu itu gitu ya. Tidak, kan seperti itu ya. Saya hanya bercanda. Intinya itu, jika kamu bersama orang yang sama-sama menyelesaikan skripsi, maka motivasi bersama itu akan hadir. Sehingga jika kamu akan membuat skripsi, kamu bisa lebih memperjelas latar belakang, lebih memperdalam teori, memperkuat metode penelitian dan teknik yang dipakai, memilih artikel jurnal yang menarik dengan rating yang bagus, sehingga skripsimu itu tidak akan seribet apa yang kamu pikirkan ya, sehingga bisalah diselesaikan dengan cepat dan baik gitu ya. Jadi selamat melakukan skripsi, semoga skripsimu cepat kelar dan menjadi mahasiswa seutuhnya. Terima kasih, saya Wahyu DRM pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.